Puji nama Tuhan, salam semuanya. Haleluya. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara kita yang ada di rumah. Pada saat ini kita boleh bersama-sama melakukan ibadah. Kita boleh memuji Tuhan bersama-sama, memuliakan Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang maha kuasa. Haleluya. Kita boleh mengucap syukur pada saat ini. Kita boleh berkumpul lagi, beribadah, memuliakan Tuhan di bulan yang baru ini, di minggu yang baru ini. Kita boleh bersukacita walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, apapun itu ya Tuhan, kami tetap kuat dan kami ingin tetapkan kuatkan iman kami. Kami ingin selalu memuji-Mu sebab Kau Allah yang perkasa, karena kami yakin Engkau Allah yang hidup bagi kami semuanya ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus, hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Mari kita semuanya boleh satu hati sebelum melawani ibadah ini. Kami sungguh ucap syukur ya Bapa atas pernyataan Tuhan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kami ya Bapa. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Bapa, kami akan selalu tetap percaya bahwa Engkau akan selalu menyertai kami ya Tuhan. Kami akan selalu mempercayai Engkau ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami berkumpul untuk memuji-Mu, kami berkumpul untuk memuliakan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang hidup bagi kami. Engkau Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan semuanya ini, hanya dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya dalam nama-Mu kami memuji-Mu, hanya dalam nama-Mu, hanya dalam nama-Mu kami kan berserah. Haleluya, kami kan berserah hanya dalam nama-Mu Yesus. Kami letakkan semuanya ya Bapa, hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu ya Tuhan, dalam nama-Mu Yesus, hanya dalam nama-Mu. Katakan bersama. Bapakku datang, amin, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Kami selalu percaya Engkau ada dalam hidup kami ya Bapa. Katakan bersama. Dan Bapakku datang menyembah-Mu di sini, dan ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Dan ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya.
perbuatanmu. Kami nyatakan, ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di dalam hidup kami, di hidupku. Kami kan selalu percaya, Bapa. Kami kan selalu percaya akan penyertaan selalu ada dalam hidup kami. Katakan bersama, Bapakku datang, haleluya, menyembahmu di sini. Ku percaya kau selalu ada bagi kami. Sekali lagi, Bapakku datang, dan Bapakku datang. Kami kan selalu menyembahmu. Ku percaya ada bagiku. Jangan pernah kau takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Dan ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami kan nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup kami, oh di hidupku. Kami kan selalu percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup dalam hidup kami. Kami kan selalu percaya Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Sekali lagi, dengan imanmu katakan dari awal, katakan Bapakku, Bapakku datang. Kami datangkan menyembahmu di tempat ini, di rumah kami, bersama keluarga kami, menyembah Engkau, Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau selalu ada dalam hidup kami. Ada bagiku, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya, haleluya, Kau ada bagi kami, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Dan tak usah ku bimbang,
Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau menghiburku saat ku lemah. Kau kuatku, kau katakan dan ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Puji haleluya, ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dalam hidup kami, hidupku, kami nyanyi haleluya, dan kami selalu percaya bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Selalu percaya penyertaan-Mu. Sekali lagi katakan, tak usah engkau takut. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Jangan pernah engkau bimbang, jangan pernah engkau ragu, sebab Allah ada bersama ibu dan saudara semuanya. Saat kita menyembah, Allah mendengarkan apa yang menjadi perkataan kita. Saat ku lemah, Kau sekali lagi, tak usah kau takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Dan tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat tanganmu, puji Dia. Ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Selalu haleluya, dan ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dimanapun, kapanpun, tetap engkau saudara selalu nyanyi haleluya, haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan haleluya, ku nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami, di hidupku, kami kan selalu percaya dalam hidup kami ada tangan-Mu yang menyertai kami. Kami kan selalu percaya. Haleluya, oh haleluya.
akan selalu menyembah-Mu dalam segala hal, dalam keadaan apapun. Kuatkan iman kami ya Bapa, biarlah hati kami selalu menyembah-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Dalam segala hal, dalam keadaan apapun, kami akan selalu percaya bahwa Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Karena itu ya Bapa, kami percayakan semuanya, hidup kami, keluarga kami, apapun itu, pekerjaan kami serahkan semuanya hanya dalam nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi kerja Tuhan katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah kita tidak akan pernah berubah. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Angkat tanganmu dan puji Dia, Dialah Raja kita, amin. Aku punya Tuhan yang besar dan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Karena Kau Allah kami, aku punya Tuhan yang, haleluya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, oh haleluya. Kau mulia, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, oh haleluya. Kau mulia, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan, haleluya, haleluya. Kau Allah yang, kami akan selalu percaya Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Katakan nama-Mu, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggi, oh haleluya, oh haleluya. Kau Allah yang besar, oh haleluya. Kau mulia, nama-Mu, kuasa-Mu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan, nama-Mu, nama
namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggi, kau yang layak, kau yang layak ditinggi, kau yang layak, kau yang layak ditinggikan. Kami akan selalu percaya bahwa Engkau Allah yang sempurna bagi kami. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu selalu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami ucap syukur ya Tuhan, di minggu pertama ini Engkau selalu ada bagi kami. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Engkaulah perlindungan dan gunung batu kami. Haleluya. Kita bersorak-sorai memuji Allah kita. Kita boleh bertepuk tangan bersama-sama. Engkau Allah gunung batu kami. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tangan-tanganmu Allahku, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Engkaulah jaminan kehidupan kami di dunia ini, hanya dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Sekali lagi Allah katakan, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Karena Engkau ada dalam hidup kami. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku penyertaan-Mu sempurna. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Yesus adalah jaminan kita. Kita boleh tetap bersorak-sorai dan selalu percaya bahwa Allah selalu ada dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Katakan, Kau kekuatanku, amin, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau
Yesus jaminan hidup. Sekali lagi, kau kekuatan kami, kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Kau jaminan hidupku. Haleluya. Selalu percaya bahwa Allah adalah jaminan hidup kita. Puji Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama, di bulan yang pertama. Saatnya kita boleh memberikan persembahan per bulan kita. Yang di rumah mungkin bisa memberikan dalam bentuk transfer. Dan sebelumnya, yang di dalam gereja ini kita boleh memberikan persembahan puluhan kita sebagai bukti ketaatan kita. Dan saatnya persembahan bisa dijalankan. Dan juga kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Haleluya. Semuanya kita boleh pujikan karena salibmu. Kuasamu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Engkau berikan hidup yang baru, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
Kami berserah Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Katakan karena salibmu, Karena salibku ku hidup. Karena salibku ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibku ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu menyembuhkan Tuhan. Kuasa-Mu Sanggup menyembuhkan. Kami berserah padamu Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Bersama-sama katakan, karena salibmu Yesus, Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami sanggup, kami kuat, kami mampu karena dengan Engkau Tuhan. Roh-Mu yang tinggal di dalam kehidupan kami, menguatkan kami semua. Dan di minggu pertama ini, kami tetap taat, yaitu mengembalikan hak Tuhan. Perpuluhan adalah suatu ketaatan. Pegang perpuluhan Anda di rumah masing-masing, angkatlah. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya Engkau melihat tangan-tangan yang memegang perpuluhan, karena itu adalah hak-Mu. Supaya di rumah-Mu banyak makanan, kata Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan buka tingkap langit. Portal dibuka, berkat yang melimpah berlipat kali ganda. Oleh karena ketaatan untuk menggalikan perpuluhan hak Tuhan. Tuhan, jauhkan mereka semua dari penyakit, dari belalang pelahap, apapun, bahkan mendapatkan kingdom protection dalam kehidupannya. Anak-anak-Mu yang taat, anak-anak-Mu yang punya hati tapi belum mampu mengembalikan hak Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan. Supaya mereka semua dapat melakukan ketaatan, yaitu mengembalikan 1/10. Bahkan yang terbaik
buat Engkau Tuhan. Tuhan berkati mereka semua dengan berkat yang sempurna. Di minggu pertama juga kami berdoa kepada anak-anak yang Kau berkati. Jamah anakmu di rumah masing-masing. Kami percaya anak-anak ini diberkati Tuhan. Tuhan titipkan kepada kita semua. Untuk dimuridkan, untuk diberi pengajaran, untuk supaya mengerti Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka imannya tidak goyah. Maka orang tua menumpangkan tangan masing-masing. Tercatatlah di buku kehidupan dan imannya tidak goyah. Tuhan lindungi dengan penyakit apapun. Pada saat ini merebaknya virus COVID-19 atau Corona. Berikanlah perlindungan bagi anak-anak kami Tuhan. Jauhkan dari penyakit virus tersebut Tuhan. Bahkan anak-anakmu yang Kau titipkan pada kami semua akan menjadi emerging leader. Pemimpin yang muncul, yang dapat dilihat garam dan terang dunia. Berkati anak-anak ini. Biar kiranya Roh-Mu memimpin hidupnya. Anak ini pandai, pintar. Menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Menjadi pemimpin semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati mereka. Berkati orang tuanya. Pakai mulut orang tuanya dengan benar untuk mendidik anak-anaknya. Demikian juga Tuhan, supaya anak ini besar untuk memuliakan nama Tuhan dan membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Dipakai Tuhan berluas dalam kerajaan. Anak ini akan takut akan Tuhan dan menghormati orang tuanya. Maka menjadi contoh, menjadi teladan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berikutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu pakai mulut hamba-Mu. Kuduskan dan layakkan hamba-Mu. Biar kiranya Roh Kudus, Roh-Mu yang ada dalam hamba menyampaikan firman itu sendiri. Kami percaya, kami siap mendengarkan dan kami siap menanamkan firman itu supaya berakar dan bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka kami siap melakukannya dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom warga kerajaan Allah, silakan duduk. Haleluya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selama belum dapat berkumpul di gedung, ya, di gedung gereja untuk berkumpul bersama-sama melakukan ibadah, tetapi kita tetap melakukan ibadah. Amin. Ya, kita tetap melakukan ibadah. Katakan, aku tetap setia beribadah kepada Tuhan Allahku. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Raja kita, Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, saudaraku, dalam keadaan seperti ini merebaknya virus COVID-19 atau Corona, apa langkah strategi kita dalam RIM, Rock International Ministry, sudah menyiapkan suatu firman Tuhan dengan tema-tema khusus, ya, tahun per 3 bulan, per bulan. Tema-tema itu saudaraku yang dikasih Tuhan, tolong kita lakukan, kita praktekkan, kita terapkan dalam kehidupan, ya, supaya kita disertai dengan kingdom protection, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu berada dalam kehidupan kita karena kita melakukan tema demi tema adalah dari Tuhan, yaitu firman Tuhan. Tema bulan April sampai dengan Juni 2020 yaitu strategi atau strategi. Ya, di dalam strategi ada sistem, ada evaluation, ada assessment, ada adjustment. Ya, itu telan aja, nanti saya jelasin. Ya. Saudaraku, sebagai ayat tema bulan April sampai dengan Juni 2020 yaitu 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2. 2 Timotius pasal 2 ayat 2 itu tema, ayat tema mulai bulan April sampai dengan Juni 3 bulan. Ayat temanya ini. Dikatakan apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi,
Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Cakap mengajar orang lain. Dapat dilihat, dapat diikuti, ya, akan melahirkan emerging leader. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka bulan April 2020 dimulai dengan tema strategi atau strategi, dan saat ini ibadah di minggu pertama ini, bulan April tanggal 5 tahun 2020, saya akan berikan tema yaitu Kingdom of God Strategi atau strategi kerajaan Allah. Di dalam Kingdom of God strategi atau strategi kerajaan Allah, yaitu ada 3 hal yang harus kita ketahui dan kita pahami. Ya. Dalam 3 hal ini, itu ada di dalam strategi kerajaan Allah. Ya. Hal yang pertama, Kingdom of God, strategi atau strategi kerajaan Allah, yaitu sistem. Katakan kiri kanan, sistem. Ada sistemnya, saudaraku. Sistem kerajaan Allah. Jadi orang yang nggak ngerti kerajaan Allah apa, nggak tahu. Tapi dalam kerajaan Allah itu ada sistem kerajaan Allah. Apa sistem kerajaan Allah? Adalah inti pengajaran Tuhan Yesus. Inti pengajaran Tuhan Yesus adalah sistem kerajaan Allah. Ya, memikirkan sistem yang terbaik adalah langkah yang penting. Saya ulangi, memikirkan sistem yang terbaik adalah langkah yang penting dalam kehidupan saudara. Kita buka ayatnya, sering kita dengar, sering kita baca, dan enak didengar. Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan 34. Matius pasal 6 ayat 33 sampai dengan 34. Dikatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, ya, dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita menghadapi COVID-19, ada lockdown, ada yang diplesekan lockdown, jadi kulkasnya banyak daunnya gitu ya. Saudaraku, kita nggak usah bingung, kita nggak usah khawatir. Hari ini Tuhan sudah berkati, besok Tuhan pasti berkati lagi, amin. Nah, saudaraku, tetapi dikatakan sistemnya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah Tuhan Yesus dulu. Amin. Maka di situ ada sistemnya, yaitu apa? Kebenaran. Ya. Jadi sistem awalnya carilah kerajaan Allah, cari Yesus dulu. Masuk dalam inti pengajaran Tuhan Yesus. Yaitu kebenaran, yang sudah katakan amin. Kebenaran sistem kerajaan Allah. Maka dikatakan di situ semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan minta ditambahkan dulu, tapi sistemnya kerajaan Allah enggak engkau terapkan. Kita harus mengeterapkan sistem kerajaan Allah, yaitu cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, ada power, ada kuasa dari situ, maka kita lakukan kebenaran, kita bisa melakukan kebenaran, maka semuanya itu akan kalau saudara lompat daripada kebenaran, juga enggak akan turun yang ditambahkan itu. Tapi kalau sudah saudara tahu, punya kuasa, kita bisa melakukan hal-hal kebenaran yang dikatakan hiduplah seperti aku. Ya, Tuhan menuntun, maka hidup kita benar, maka ditambahkan oleh Tuhan. Yang dikatakan amin. Ditambahkan. Kalau langsung ditambahkan tidak ada kebenaran, waduh kacau saudaraku ya. Hidup anak Tuhan bisa kacau. Makanya Tuhan tidak menambahkan dulu sebelum Anda dan saya melakukan suatu apa? Kebenaran. Itu sistem. Ya. Maka sebab itu janganlah kamu khawatir, kata Tuhan, akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tetapi anak Tuhan, katakan kiri kanan, gak kacek.
Ya, santai saja ya di rumah masing-masing beribadah, tetapi yang serius ya, mendengarkan firman, catat dan kita lakukan. Karena ini akhir zaman ya. Jangan bingung loh ya, nanti akhir zaman apa yang dilakukan. Kita sudah lakukan tema demi tema loh ya. Nah, di GB itu yang harus kita lakukan. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi jangan bingung, jangan takut, jangan khawatir. Tuhan selalu membuka jalan, amin. Tetapi carilah Tuhan dan lakukan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Haleluya. Sistem kerajaan yang berikutnya di dalam Matius pasal 25 ayat 32 sampai dengan 34. Matius pasal 25 ayat 32 sampai dengan 34. Dikatakan demikian, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ini ada suatu keselamatan akhir zaman, keselamatan dan segala. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Jadi jelas sekali saudara, kita mencari Kristus, mencari kerajaannya yang sudah diberikan oleh Bapa kepada kita. Yang setuju katakan amin. Ya, maka sistem kerajaan Allah di akhir zaman itu dijelaskan di sini. Lalu semua bangsa-bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Tetapi ada screening, saudaraku. Dipisahkan, mau kambing mau domba. Yang di rumah mau jadi kambing apa mau jadi domba? Kalau mau jadi kambing, tinggalkan firman Tuhan. Ya. Keluar dari kerajaan Allah, engkau jadi kambing nanti. Tapi kalau domba, kita melakukan firman Tuhan. Amin. Melakukan ajaran-ajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. Yang setuju katakan amin. Maka dikatakan, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita domba, kita ditaruh, dikumpulkan. Inilah domba-domba Allah. Amin. Yang di rumah adalah domba-domba Allah. Ayo kita melakukan kebenaran. Ayo. Itulah strategi kerajaan. Jangan tanya lagi, strateginya apa Pak Alim? Strateginya yaitu cari Tuhan Yesus, lakukan kebenaran apa yang diajarkan Tuhan. Ya, karena akhirnya nanti ada pemisahan. Jangan sampai kita jadi kambing. Amin. Siapa yang mau jadi kambing angkat tangan? Di rumah angkat tangan mau jadi kambing? Mau jadi kambing? Jangan sampai jadi kambing ya. Jadi domba supaya bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, sekarang memikirkan sistemnya. Yang terbaik adalah langkah yang penting. Apa yang penting di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9. Kita jangan bingung mikirin nanti apa dan segalanya. Mikirin nebus vitamin C 1 truk atau beras atau gula. Kita sudah siap-siap untuk lumbungnya Yusuf pada saat kelaparan orang tidak kerja kita support. Tapi anak Tuhan diberkati, amin. Anak Tuhan makin kelimpahan. Asal berusaha ada kelimpahan. Nah, asal setia pada Tuhan dan bekerja maksimal, Tuhan buka tingkap langit. Ya, haleluya, dengan cara Tuhan. Dikatakan gini, saudaraku, Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Apa dikatakan 321 katakan? Pikirkanlah semuanya itu, yaitu kebenaran.
Pikirkan kebenaran, pikirkan perbuatan kebenaran yang inti pengajaran dari Tuhan Yesus. Kasihlah saudaramu, kasihlah Tuhan Allahmu, ya toh, hormatilah orang tuamu, lakukan ya, mengasihi saudara yang kelaparan dan segalanya. Ya, kita stok, bukan kita bagi-bagi sembako, bukan. Kita monitor, kita lelah-lelah sedikit nggak apa-apa. Tapi bagaimana ada yang kelaparan, kita langsung. Ya, nanti Bu Ratna akan masak, nanti nasi bungkus. Saya bilang, siapa yang kelihatan tukang becak dari pagi sampai sore nongkrong, kasih nasi. Itu karena kita bisa makan sehari 3 kali. Kasihan itu tukang becak kalau belum makan ya. Amin. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, yaitu pengajaran Tuhan Yesus, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, yaitu kebenaran, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Menyertai kamu. Katakan kiri kanan saudara. Katakan, ya, Tuhan menyertai aku. Kalau bisa ceplek biar nggak ngantuk. Di rumah kan ngantuk ya. Ibu-ibu ada yang pakai daster ini pasti. Ya. Bapaknya pakai celana kolor pasti. Tolong ganti ya. Ibadah pakai yang still gitu biarpun di rumah. Mengangkat tangan dan memuji Tuhan. Iya. Ya kalau yang jomblo kasihan itu angkat tangan sendirian. Makanya saya sering mengatakan, mumpung ibadah bisa, angkat tangan, tepuk tangan, amin, nyanyi, muji Tuhan. Ayo, saya sudah sering ingetin, kalau di gereja datang itu korban buat Tuhan, memuji Tuhan, angkat tangan, menyembah Tuhan, yes gitu semangat. Kalau sekarang sendirian, waduh, Tuhan kasih jempol. Ya, tolong yang sendirian beribadah angkat tangan direkam kirim saya ya. Saya tunggu di WA saya. Nanti Tuhan berkati berlimpah kali ganda. Nah, saudaraku, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kita diberi kekuatan, kita diberi kemampuan. Nah, yang setuju katakan amin. Yang kedua, strategi kerajaan Allah yang kedua, evaluasi atau evaluation atau reassessment, penilaian ulang. Ya, semua perbuatan, semua tindakan, langkah-langkah kita harus evaluasi, kita harus penilaian ulang, ya, dalam rumah tangga, dalam keluarga, ya, harus evaluasi, harus penilaian ulang. Apa? Segala ucapan, segala perkataanmu, ya, tolong. Demikian juga hal keuangan. Saya katakan lagi hal perkataan, hai suami-suami, katakan kepada istrimu tidak dengan kasar dan tidak menghormati. Hai para istri, demikian juga hormati suamimu. Ya, jangan kau jatuhkan terus. Angkat, engkau adalah penolong. Hai istri, engkau penolong. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Jangan omong kasar. Demikian istri, jangan kasar dengan suami. Ya toh, kalau Tuhan sudah selentik nanti tahu rasa. Saya tidak bernubuat diselentik, tapi mengingatkan kehidupan kita. Ya, karena Tuhan berkata, kau harus evaluasi. Engkau harus nilai ulang perbuatanmu dalam rumah tanggamu, dalam keuanganmu. Nah, ini Tuhan melatih kita. Ya, ayo. Kita evaluasi keuangan kita, keuangan rumah tangga kita. Jangan boros pada saat, tetapi kerajaan Allah tetap berjalan. Ya, kita lakukan pengajaran-pengajaran Tuhan, yaitu mengasihi saudara kita. Kemarin kita siarkan untuk menabur, yaitu beras dan segalanya, kelimpahan kita. Dan kita berdoa, orang yang menabur pasti diberkati, yang sudah katakan amin. Pasti diberkati berlipat kali ganda dan hidupnya tidak kekurangan satu apapun. Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saudaraku, dalam dunia sekuler, dalam dunia bisnis, pekerjaan juga harus evaluasi atau penilaian ulang. Tidak gegabah, tidak sembrono, saudaraku ya. Segala sesuatu harus diperhitungkan. Firman Tuhan juga mengatakan, duduk menghitung, bangun rumah duduk hitung. Habis banyak, habis berapa dan segalanya. Ya. Tuhan itu juga punya hitungan, pinter matematikanya juga. Kita harus evaluasi.
apapun, buka usaha evaluasi. Saya juga bilang kepada Pramanta dan istri saya, depending dulu kalau kita mau usaha laundry atau apapun, kita pikirkan dulu dengan keadaan ekonomi yang sekarang. Ya, evaluasi. Katakan kiri kanan, evaluasi. Ya, penilaian ulang. Haleluya. Demikian dalam kerohanian juga sama. Ya, semua harus evaluasi atau penilaian ulang segala perbuatan, tingkah laku. Apakah kita garam? Apakah kita terang? Karena hakikat kita adalah terang dan garam dunia. Bukan akan jadi garam, bukan akan jadi terang. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita terang dan garam dunia. Dapat dilihat, dapat dirasakan. Itulah. Jadi kalau sampai tidak dapat dirasakan dan tidak dapat dilihat, evaluasi, ya, penilaian ulang. Ya, evaluasi, penilaian ulang, karena banyak orang Kristen selalu merasa benar sendiri, beriman sendiri, ya, yang ini nuduh yang itu salah, perbuatan ini salah. Ya, ayo kita nggak usah bingung dengan orang lain, kita pribadi kita dengan Tuhan. Supaya tidak sombong, kita evaluasi, kita penilaian ulang supaya tidak sombong. Tetap hidup dengan kerendahan hati. Kita selalu berusaha mengevaluasi dan penilaian ulang apakah kita sudah benar. Kadang-kadang kita nggak merasa diri kita benar, ya, merasa diri kita benar, menyalahkan orang lain. Ya. Padahal yang salah kita. Dalam firman Tuhan nggak enak diingetin Tuhan Yesus loh. Ya. Masa ngilingno Tuhan Yesus rotok kasar, balok-balok masuk semua ya. Buka Alkitabnya, firman Tuhan, Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3. Dikatakan, waduh saya baca ini, waduh, saya gak bisa bayangin. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Balok loh, kesalahan yang banyak besar. Katakan kiri kanan, soalannya banyak gitu ya. Wakeh, gitu. Salahnya akeh ngelokno orang gitu loh. Ya, ayo saya belajar. Belajar tidak mengimbalkan atau mengimbalkan itu apa ya bahasanya? Over ya apa? Apa ya? Ya gitulah. Pokoknya kita ini kadang-kadang gini loh. Oh itu loh. Nah, memang itu dosa turunan kok. Benar kata orang. Dosa dari kakek Adam Hawa. Adam dan Hawa ditanyai apa? Adam. Ditanyain, Hawa yang kau berikan padaku. Hawa tanyain ular. Nek ular iso ngomong iblis iso ngomong balik lagi, muter-muter terus ya. Nah, itu alasan sampai sekarang. Ya. Ayo kita belajar. Saya kalau ditegur atasan kita, pemimpin kita, saya nggak akan turunkan ke bawah. Yes, tanggung jawab saya, bawaan saya. Amin. Itu. Semua yang aku perbuat, aku harus evaluasi. Aku harus memiliki penilaian ulang. Supaya apa? Yaitu tadi. Kita tidak menyalahkan orang. Pada diri kita yang salah. Yang setuju katakan amin. Oke. Evaluasi. Penilaian ulang. Kerendahan hati. 2 Korintus pasal 10 ayat 12. 2 Korintus pasal 10 ayat 12 berbunyi demikian. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah yang keras, alangkah bukan saya yang ngomong ya. Alangkah bodohnya mereka, saudaraku. Ayo ya, kita harus evaluasi hidup anak-anak kerajaan Allah. Harus selalu evaluasi dan memiliki penilaian ulang terus. Supaya apa? Kita enggak melakukan hal-hal yang salah seperti firman Tuhan dikatakan, memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang yang
tertentu yang memujikan dirinya sendiri. Mereka mengukur dirinya sendiri dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya sendiri dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya itu. Belakangan ini bingung masalah ibadah, ya. Ibadah itu loh, ya, salah-salahan. Ya, mau ibadah live streaming, mau ibadah di rumah, ya toh, mau ibadah di gedung gereja rame-rame, mau nerima virus COVID-19 silakan, enggak apa-apa. Mau makan corona ya enggak apa-apa, makan aja corona itu. Ya, nanti corolanya sekalian dimakan. Saya dengar tadi, enggak tahu siapa itu di TV, makan corona katanya. Wah enggak cukup, corona itu gede loh. Saya dulu punya mobil Toyota Corona. Ya, besar, enggak bisa masuk mulut. Ya. Kalau virus bisa. Iya, ayo koreksi diri, evaluasi diri. Amin. Nilai dirimu. Jangan kau merasa benar menyalahkan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo. Berikutnya evaluasi atau penilaian ulang untuk bertobat. Wahyu pasal 2 ayat 5. Wahyu pasal 2 ayat 5. Dikatakan demikian. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya, di sini dikatakan, engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi yang semula engkau lakukan. Jadi intinya sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita kalau selalu evaluasi, selalu melakukan penilaian ulang. Ya, kita selalu mengevaluasi perbuatan-perbuatan kita, tingkah laku kita secara rohani, ya, dan jasmani kita. Kita enggak terlalu masuk dalam begini. Dikatakan sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Maka dikatakan setelah evaluasi bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula. Oh iya ya, aku dulu waktu cinta mula-mula itu waduh senang sekali. Ibadah itu pagi, siang, sore datang. Sekarang tuh 3 minggu sekali. Bahkan kadang-kadang cuma Natal doang sama Paskah. Ayo bertobat, amin. Dikatakan yaitu bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang setuju katakan amin. Jika tidak demikian, aku akan datang apa? Kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Wah, enggak ada di kerajaan surga, saudaraku. Peteng, saudaraku. Enggak ada jalannya. Ya, ayo. Saya katakan tadi, yang awal tadi. Ya, kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, terus kita tidak mengevaluasi, kita tidak penilaian ulang, maka begitu dalamnya jatuh dalam dosa. Kalau orang nyasar itu nganan nih kakek banyak ke kanan sampai nggak bisa balik gitu. Ya, nggak ketemu lagi sama Tuhan Yesus dan sama orang yang ikut Yesus. Ya. Maka dikatakan itu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Enggak terang lagi saudaraku. Jadi anak gelap. Jangan kau aminkan. Ya. Jikalau engkau tidak bertobat, katakan kiri kanan saudara, aku mau bertobat. Aku tidak mau mengulang lagi. Ya. Aku mau mengevaluasi dan menilai ulang ucapan dan perkataanku kepada istriku, kepada suamiku, kepada anak buahku, kepada bosku, kepada partner kerjaku, kepada sesama pelayanan. Ya, WL Singer, Asher, semua pelayan-pelayan Tuhan, diaken, ayo kita mengevaluasi dan penilaian ulang. Kita harus cinta mula-mula. Kita harus maksimal di akhir zaman. Zaman yang paling akhir. Ya, supaya apa? Kita mendapatkan upah yang besar. Dan mahkota yang lengkap. Amin. Nah saudaraku, yang ketiga. Hal yang ketiga. Kingdom of God strategy atau strategi kerajaan Allah
adjustment atau pengaturan kerajaan Allah. Ada pengaturan. Ya, di sini saudaraku, pengaturan itu atau adjustment itu adalah penyetelan, disetel ulang. Ya, dicocokkan supaya match. Ada perubahan, melenceng, dirubah, diluruskan. Penyesuaian dan perintah yang telah ditetapkan supaya diturutin. Saya sering menyampaikan kita enggak match. Ya. Kita ini ada siaran di surga kita karena antenanya kita meleset. Enggak dapat sinyalnya, saudara. Kayak radio, TV gitu, kita nyetel TV di channel berapa gitu, Metro TV atau TV One atau apapun, kita meleset berapa channel, 3, 4 di bawahnya atau di atasnya. Enggak ketemu siarannya, saudaraku ya. Tetapi ayo, kita adjustment, kita setel ulang. Ya, supaya match, supaya pas suara kerajaan surga itu dengar. Suara Tuhan kita dengar. Apa perintah Tuhan kita bisa lakukan. Amin. Nah, saudaraku, di dalam Mazmur pasal 37 ayat 22 sampai dengan 24. Ini ada pengaturan tentang Tuhan memberkati. Ya. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat 22 sampai dengan 24. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan apa? Mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Sudah ketentuan, ketetapan. Ya. Tapi dikatakan Tuhan apa? Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi saudaraku, pengaturan atau adjustment itu kita harus hidup yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Katakan kiri kanan saudara, aku mau berkenan kepada Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Sesungguhnya orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Negeri kita adalah kerajaan surga. Warga negara kita sudah di tangan kembali. Karena percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita sebagai ahli waris, maka kita bisa kembali ke negara kita, yaitu kerajaan surga. Sangat butuh sekali. Ya, yang pegang warga negara itu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jika orang yang percaya akan bersama-sama dengan aku di surga. Bahkan akan memimpin 1000 tahun di bumi. Ya, ini sudah mulai berantakan buminya sedikit-sedikit. Ya, nanti zaman 1000 tahun akhir zaman setelah Tuhan datang, waktu 1/4 itu di mana-mana, jadi dibagi di mana-mana, saudaraku. Tapi kita sudah memakai tubuh seperti Yesus, ya, nggak bisa kena bom. Ya, bisa masuk tembok tanpa ketok-ketok, tapi ya karena otak kita nggak ngeres, jadi nggak terus itu udah pengantin baru kita masuk mau nginceng, nggak ada pikiran gitu, saudaraku. Sudah pikirannya sudah bersih, ya, pikiran surgawi, bukan pikiran duniawi, ya. Haleluya. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh, ya, ada masalah, ada problem atau sakit dan segala, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan apa? Menopang tangannya. Yang setuju katakan amin. Saya merasakan itu. Saya punya teman dulu, seorang pendeta, enak Pak Alim, jatuhnya di spring bed. Oh iya, spring bed tadi spearnya itu kandel. Jadi pluk berdiri lagi. Kalau jatuh di spring bed kan gitu. Jatuh dari sekuler bisnis, peng, diangkat Tuhan jadi hamba Tuhan. Pendekar jadi pendeta. Jangan sampai pendeta jadi, ya udah, yang ngomong saudara lo ya, bukan saya lo ya. Karena banyak pendeta jadi pendekar. Tapi saya enggak mau. Pendekar jadi pendeta, ya. Demikian juga di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Adjustment atau pengaturan juga dikatakan demikian. Roma 8:28 itu sering enak. Pak, ini ayatnya Pak Is. Saya dulu punya direktur marketingnya Semen Gresik namanya Pak Iskandar. Ya, ini ayat favoritnya dia. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut
bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pakai, ngerti ya? Banyak pengaturannya, banyak ya. Yang pertama tadi apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Yes, setuju semua? Amin. Nah, berikutnya, untuk mendatangkan kebaikan, ya, betul ya. Tetapi di sini bagi mereka yang apa? Mengasihi itu ngorak atau mereman atau Tuhan jadikan ATM. Ayo, atau Tuhan jadikan satpam. Kalau dokter masih ada derajat, oh Tuhan sembuhkan aku, oke. Tapi kalau baru beli sepeda motor cicilan baru uang muka, Tuhan, tolong Tuhan, aku mau tidur nyenyak, tolong jagain motor saya Tuhan. Ya, kalau enggak gitu, awas Tuhan, ini sudah tanggal tua Tuhan. Kalau tidak engkau berkati, awas, wis gak rok-rokan. Jangan sampai enggak pakai rok, malu saudaraku. Ya, di mana-mana harus pakai rok. Ya, jadi kita harus mengasihi Tuhan. Amin. Lakukan, orang itu kita harus tetap jatuh cinta sama Tuhan. Kalau orang jatuh cinta, waduh, rasanya wis enggak enak kalau enggak dekat dengan Tuhan. Nah, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Ini tambah lagi, bukan satu toh itu. Kalau Tuhan mau turut bekerja dalam hidup kita, yaitu apa? Bagi mereka yang apa? Terpanggil. Bagaimana kita merayu Tuhan, bagaimana kita di hadapan Tuhan, bagaimana cinta kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita dulu kalau lagi PDKT kan gombali, supaya orang ini kena, ya gimana? Korbankanlah seluruh kehidupanmu untuk Tuhan. Amin. Jangan takut, jangan khawatir, tetap Tuhan yang engkau dulukan. Kayak dulu pacar kita yang kita goda, kita dulukan. Waduh, dulu orang tua aja dikibulin ya. Pokoknya sih nggak tahu lah. Kata penyanyi apa? Anunya kucing kayak coklat kata gitu ya. Iya. Nah, ini terpanggil sesuai dengan apa? Rencana Allah, bukan rencana kita loh. Amin. Jadi tolong Roma 8:28 itu Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja asal Anda mengasihi. Dan itu tadi loh. Bagaimana Anda bisa dipanggil Tuhan, diajak Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan, rencananya Tuhan. Tuhan tidak akan gagal rencananya. Amin. Ya. Ini waktunya cepat sekali. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ditambahkan di sini adjustment tentang pengaturan yang utama, yaitu iman. Saya kembalikan, iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, aturlah kembali. Jika engkau ada ketakutan virus COVID-19 atau corona, takut itu menjadi Tuhan, menjadi momok bagi kita. Ya, Tuhannya hilang, ayo kita atur kembali bahwa kita punya iman percaya. Tapi tidak ngawur, kita punya sistem kerajaan Allah. Kita ini punya strategi, punya sistem, ya toh, dan nggak ngawur gitu loh ya. Itu harus. Dan kita juga tadi apa yang kedua, mengevaluasi ya. Apakah sudah boleh kumpul ibadah bersama-sama? Ya, apakah harus jaga jarak? Apakah harus tetap minum vitamin dan kondisi fit? Kita ikuti, kita evaluasi, kita nilai diri kita. Penilaian ulang diri kita, apakah diri kita sehat, apakah diri kita bersih. Ya, toh. Tapi tetap punya iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebab kita semua akan menghadapi penyakit yang lebih parah, saudaraku ya. Penyakit lebih parah dari COVID-19. Ini hanya permulaan. Apa penyakit lebih parahnya, saudaraku? Penyakit krismon. Namanya adalah krismon. Ya, catat, penyakit krismon. Tetapi, kata Pak Arifin, jangan takut, Aldira, jangan takut. Segalanya itu yang dapat mengalahkan hanya Kristus dikalahkan
Krismon dikalahkan dengan Kristus. Jadi senjatamu adalah Kristus. Amin. Penyakit Krismon hanya dapat disembuhkan dengan Kristos, urapan kerajaan Allah. Kalau urapan manusia belum tentu itu dari Tuhan. Ya, diunyak, dan geblak kabeh. Minyaknya ngambil dari surga. Tuhan ke surga gak balik-balik, belum ada yang balik naik turun surga. Waduh, bawa minyak lagi. Aku minta apa? Kalau bisa berapa tanker gitu ya, buat bangun gereja. Kata ecer sak botolan, tak dol mau minyak goreng. Ya saudaraku yang dikasih, katakan kiri kanan, Kristos, urapan dari Tuhan. Itulah yang dapat mengalahkan Krismon. Jadi jangan takut. Asal Anda kerja, mengasihi Tuhan, sesuai dengan rencananya. Karena apa? Dipanggil Tuhan, sesuai dengan rencananya, maka Tuhan turut bekerja dalam hidupmu. Maka ada keberhasilan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tutup dengan 3 hal tersebut, yaitu sistem kerajaan Allah, evaluasi atau penilaian ulang kerajaan Allah, adjustment atau pengaturan kerajaan Allah, maka saudara sudah hidup dan menerapkan Kingdom of God strategi atau strategi kerajaan Allah. Ya, pemain musik silakan ke depan. Dalam diri saudara, dalam kehidupan kita, strategi itu sudah kita lakukan semua. Kalau 3 hal itu ada dalam kehidupan kita jalankan, kita lakukan semua di akhir zaman ini. Sampai menghadapi Krismon kita tetap bisa mengalahkan dengan Kristus. Untuk memimpin perjalanan hidup kita. Ya, 3 hal tadi untuk memimpin strategi hidup kita. Untuk menjadi pemenang, mengalahkan segalanya, virus COVID-19, ya, Krismon, karena kita ada Kristus, ya, haleluya. Dalam diri saudara untuk memimpin perjalanan kehidupan kita untuk masa-masa akhir zaman, menuju masuk ke zaman akhir, supaya saudara dapat menghasilkan pemimpin yang muncul dalam kehidupan saudara. Jadi melakukan strategi kerajaan Allah dengan 3 hal itu, kita sudah merubah hidup kita yang dulunya kita nggak sadar, kita nggak bisa memimpin diri kita, nggak ada kontrol, jadi uncontrol, mungkin dengan suami ya, atau maki-maki dengan istri, waduh main tangan ya, tapi dengan strategi kerajaan Allah yang kita lakukan 3 hal itu, kita sudah berubah. Yang setuju katakan amin. The name of Jesus, itulah yang merubahnya. Katakanlah, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mau berubah. Aku mau memakai strategi kerajaan Allah. Dan aku mau mengeterapkan, yaitu sistem kerajaan Allah. Mau evaluasi diri, penilaian diri, dan pengaturan kembali. Supaya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat memberikan contoh. Kita punya anak, kita punya cucu, bahkan bisa cicit. Nah, kita bisa membuat new emerging leader. Ya, memunculkan pemimpin baru. Karena apa? Melihat kita. Jangan sampai koyok sopo yo anak yo koyok bapake. Kalau cucunya kayak siapa? Kayak engkongnya, kayak opanya. Jadi jangan tanya lagi gitu loh. Kayak sopo nakale ya, kayak sopo maneh. Yang di rumah ya bapaknya, ibunya kok. Ya kayak orang tuanya. Orang tuanya kayak apa? Kayak opanya, engkongnya. Ya sudah. Makanya ayo sadar ya. Haleluya. Nah, supaya apa? Seperti ayat, saya tutup dengan ayatnya 2 Timotius pasal 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, yaitu pengajaran dari Tuhan di depan banyak saksi, percayakanlah pengajaran itu, percayakanlah perbuatan itu ya kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Suatu strategi yang juga cakap mengajar orang lain. Itu saya rasakan ya.
saya rasakan. Kalau mau dipercaya orang, ayo ya, lakukan hal yang terbaik. Ya, kita pasti, katakan kiri kanan saudara, pasti Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Haleluya, Tuhan memberkati. Petugas perjamuan kudus silakan ke depan. Saudara-saudara yang di rumah, siapkan roti dan cawan yang sudah dibagi. Kalau memang nggak ada, buru-buru cepat motong roti tawar atau apapun dengan sirup bisa. Selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami masuk di tema strategi atau strategi. Maka di minggu pertama ini strategi kerajaan Allah yang punya sistem kerajaan Allah, yang punya evaluasi dan penilaian ulang kerajaan Allah, adjustment, pengaturan kerajaan Allah. Maka kita semua akan kembali on the track apa yang Tuhan maksud, Tuhan inginkan, Tuhan perintahkan, Tuhan serahkan kehidupan di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan melakukan perjamuan kudus. Setiap berkumpul, hendaklah memecahkan roti, karena roti yang sudah dipecah-pecahkan, Tuhan akan mengumpulkan menjadi tubuh Kristus. Kami kuat, kami mampu dengan Kristus, karena kami bersekutu dengan Kristus dan bersekutu dengan saudara yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan kami semuanya. Pelayan perjamuan kudus, hamba-Mu yang memimpin, dan semua yang melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing, Engkau kuduskan supaya perjamuan kudus itu menjadi berkat atas persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan saudara yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Yang sudah mempersiapkan roti dan cawan, silakan Anda berdiri. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bukankah roti-roti ya sudah dipecahkan pada saat Yesus berkumpul dengan murid?
maka roti yang terpecah-pecahkan ini, jika kami tetap bersekutu dengan Tuhan, dengan tubuh Kristus, karena roti ini adalah lambang persekutuan tubuh Kristus, maka kita semua akan kuat, kami mampu, kami tidak takut, karena ada Tuhan beserta kami. Maka imani, angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Bukankah roti yang sudah terpecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakanlah dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Demikian juga bilur-bilur Kristus menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani. Darah Kristus juga benar, darah pembenaran, darah penebusan, darah keselamatan, pematahkan kutuk 4-5 generasi keturunan dipatahkan oleh darah Kristus. Kami dikuduskan, kami dimampukan, kami dikuatkan. Kami dalam perlindungan oleh darah Kristus. Angkatlah lebih tinggi dari kepala saudara. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Bukankah ucapan syukur yang atasnya diucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakanlah dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah. Angkatlah kedua tangan saudara. Ucapkan syukur. Bukti iman percaya Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Hari ini sampai Tuhan panggil atau datang yang kedua kali. Tuhan turut bekerja. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan memberikan perlindungan. Kami percaya, maka kami tetap bersyukur. Apapun virus, penyakit krismon semua, bersama Kristus, bersama Tuhan Yesus, kami tetap menang. Kami tetap makmur. Kami tetap sehat. Kami tetap kuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Silakan duduk dan yang bertugas pengumuman depan. Salam saudara kasih Tuhan. Kita bersyukur kita sudah diberkati dengan firman Allah yang kita dengar pada kesempatan saat ini. Dan kita juga bersyukur saat ini kita sudah beribadah bersama-sama. Walaupun secara live streaming kita percaya dimanapun kita beribadah, Tuhan tetap dipermuliakan melalui setiap ibadah kita masing-masing. Saat ini kita kembali diberikan kesempatan untuk mendengarkan suara gembala dari senior pastor kita, Bapak Pendeta Timotius Arifin. Shalom warga kerajaan yang berkemenangan dalam Tuhan Yesus. Tema kita dalam bulan ini kita masuki musim panas. Ya, di dalam pengajaran kita tetapi berbicara strategi. Strategi Tuhan dan strategi iblis. Kita harus mengetahui strategi iblis. Kita tahu bagaimana orang-orang Tionghoa di Indonesia banyak yaitu mengagumi bahkan menyembah Quan Gong. Itu jenderal yang pandai berperang. Tetapi di Chengdu, di China, maka yang dikagumi dan disembah itu adalah Zhuge Liang, the strategist, ahli strategi. Strategi Tuhan, saya berbicara dalam 2 Timotius 2 ayat kedua tentang pelipat gandaan, tentang harvest, adalah membangun 4 generasi pemimpin. Metode Tuhan, strategi Tuhan tidak pernah berubah, yaitu people. Dia tidak memakai sekedar manajemen ataupun training, tapi dia memakai orang. Dalam hal ini kita melihat bagaimana 2 tokoh utama, Rasul Paulus dan Rasul muda, Timotius. Kebetulan namanya sama dengan saya. Timotius artinya honoring God, menghormati Tuhan. Honor itu penting di dalam kerajaan Allah. Menghormati orang tua, menghormati semua orang, tidak memandang muka. Oke? Rasul Paulus apa kekuatannya? Kita bicara soal antibody. Antibody Rasul Paulus dikatakan pertama-tama tentu saja pengalamannya bersama Tuhan Yesus.
Pengalamannya bersama Tuhan Yesus membuat dia tidak bisa menyangkal bahkan sampai dihukum mati pun bahwa Kristus adalah Tuhan. Tapi yang kedua di dalam 2 Timotius pasal yang pertama itu adalah iman yang tulus, bukan iman tapi clear conscience, yaitu conscience itu hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Karena itulah saya pernah mengajarkan untuk melakukan segala sesuatu. Nabi Musa diajar memasukkan tangan ke dalam jubahnya. Ketika keluar kusta, dia pasti kaget. Dimasukkan lagi sembuh total. Penyakit apapun, kusta gambaran dosa, Tuhan sanggup pulihkan. Oke? Jadi pastikan kita punya hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama juga dikatakan antibodi untuk melawan kuasa kegelapan adalah iman yang tulus ikhlas. Daripada Rasul muda Timotius, itu ternyata warisan. Warisan dari neneknya Lois dan dari ibunya Eunike. Eunike saya suka nama yang bagus. Eu itu baik, Nike itu artinya victory. Blessed with a good victory. Apa yang kita bisa wariskan pada anak-anak kita? Iman yang tulus ikhlas. Hati nurani yang murni. Dalam 2 Timotius pasal 1 sebelum ayat kedua saya akan bicara ke depan. Maka di sana dijelaskan bahwa hai anakku, kita bicara soal hubungan. Kita membangun hubungan father and son kepada anak-anak rohani saya, bukan anak buah. Mereka adalah anak-anak saya. Dan ada kasih yang mengalir. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Jadi komplit ini, ya, kasih karunia dalam Tuhan Yesus, hati nurani yang murni, dan iman yang tulus ikhlas. Kiranya itu ada pada kita. Dan kalau ada pada kita, kita bisa menolak bukan cuma penyakit virus atau apapun, tapi segala macam kuasa kegelapan, segala virus porno, virus ketamakan, virus parno, ketakutan, kita bisa kalahkan in Jesus name. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan suara gembala dan tiba waktunya untuk kita memberikan terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa memasukkan setiap persembahan di amplop persembahan yang sudah disiapkan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari yang bertugas bisa ke depan. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat saat ini kami sudah bersama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami juga telah diberkati firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar saat ini boleh senantiasa membawa kami semakin maksimal di dalam Tuhan. Kami memiliki strategi kerohanian yang terbaik. Kami punya sistem Tuhan, kami punya evaluasi diri, bahkan kami bisa mengatur hidup kami semakin hari semakin lebih baik lagi. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam segala perkara. Berkati Bapak Gembala yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Berkati dalam kesehatan beliau. Berkati dalam pengurapan dan otoritas Tuhan menyertai hamba-Mu. Sehingga setiap firman Allah disampaikan memberkati, menguatkan setiap umat Tuhan yang ada. Khususnya yang ada di GPI Rock Gresik ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, saat ini kami akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang di rumah, angkat persembahan-Mu. Bapa di surga, ini setiap persembahan kami. Kami serahkan setiap persembahan kami dalam tangan Tuhan. Biar setiap taburan yang kami akan berikan boleh memberikan tuai yang terbaik yang datangnya dari Tuhan. Bapa memberkati keluarga lepas keluarga, memberkati usaha pekerjaan, bahkan lebih dari itu Tuhan memberkati kesehatan setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, biarlah segala pujian kemuliaan kami berikan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan dan saya akan menyampaikan beberapa warta sepekan yang perlu diketahui oleh setiap sidang jemaat. Yang pertama untuk kegiatan doa, baik doa malam maupun doa fajar di gereja, ditiadakan sementara waktu, tetapi Bapak Gembala menghimbau setiap jemaat memiliki saat teduh bersama Tuhan lewat doa dan pembacaan firman Tuhan. Yang kedua untuk kegiatan komsel di tengah minggu akan dikoordinasikan lebih lanjut dalam grup Rock Ministry Gresik. Yang ketiga, hari Jumat tanggal 10 April 2020 jam 7 pagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Jumat Agung yang juga akan dilaksanakan secara live streaming dan akan dilayani oleh Bapak Gembala.
Kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020, kita kembali mengikuti ibadah Minggu Raya Pasca Kebangkitan secara live streaming juga pada pukul 7 pagi dan pada pukul 5 sore. Saya percaya setiap kita akan diberkati Tuhan. Info selanjutnya, dalam waktu dekat, sebagai bentuk kepedulian kita kepada sesama, gereja kita akan mengadakan bakti sosial kepada saudara-saudara yang membutuhkan topangan kehidupan karena dampak daripada penyebaran virus corona berupa pembagian sembako. Sekaligus Gembala juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sudah berperan aktif dalam pengadaan sembako serta persembahan dalam bentuk dana tunai. Kita percaya setiap taburan yang terbaik akan memberikan terbaik juga dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Gereja juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang hendak memberikan persembahan kolektan maupun perpuluhan melalui transfer bank. Bisa ditransfer melalui Bank Sentral Asia atau BCA dengan nomor rekening 088 53 44 777 atas nama GBI Rock Gresik. Demikian Bapak Ibu warta sepekan, salam sehat, salam semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita boleh sudah disertai oleh firman Tuhan sebagai penguat kita dalam kehidupan kita. Saatnya kita boleh mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita pujikan satu pujian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan kiranya, oh kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada saya mendapat petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebelum kita berdoa apa yang diajarkan Tuhan Yesus, kita bersama-sama sepakat berdoa kepada bangsa dan negara dan dunia. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami yang di surga,
Kami percaya Tuhan Yesus mendengar doa kami, sepakat. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia. Dengan masalah virus penyakit COVID-19 atau Corona, kami percaya ampuni kami semua. Ampuni bangsa ini, berkati Indonesia. Kami percaya, lindungi kami semua, terutama anak-anak Tuhan, bahkan yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dan kami percaya, Tuhan jauhkan, Tuhan pulihkan Indonesia. Jangan sampai masuk ke tahap berikutnya penyakit Krismon. Tapi kami tahu, penyakit Krismon hanya bisa diselesaikan dengan Kristus. Pengurapan Tuhan. Kami percaya, jauhkan virus itu. Sembuhkan yang sakit. Hibur yang sudah dipanggil, yang ditinggalkan. Demikian dokter, perawat, suster, untuk garis depan, berilah kekuatan, berilah kemampuan, berilah sukacita. Kami percaya, maka berkatnya pun tidak dilupakan. Kami percaya presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, para jajaran, demikian semuanya Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, lindungi mereka semua. Jauhkan dari penyakit virus COVID-19, Corona Tuhan. Berilah kingdom protection. Demikian semuanya sampai ke Kabupaten Gresik, Bupati Pak Sambari, Wakil Bupati Pak Kosim, Kapolres, semua Komandan Kodim, semua instansi, pejabat-pejabat, Tuhan berikan kingdom protection. Lindungi Tuhan, jauhkan dari penyakit virus COVID-19. Demikian masyarakat Gresik pun Tuhan. Cukup Tuhan, tolong Tuhan. Yang sudah Tuhan panggil, yang sudah meninggal oleh karena virus tersebut. Tetapi yang masih hidup dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan Tuhan. Sehatkan kembali. Dan menjadi percaya, Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Tuhan dalam segala Tuhan. Sebagai Bapa kami semua. Tuhan, dengan iman sepenuh kami. Sekali lagi, the name of Jesus. Penyakit itu nyah dari Indonesia. Dan nyah dari muka bumi ini. Karena kami mengandalkan Tuhan. Engkaulah yang berkuasa, bukan virus yang berkuasa. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam namamu Tuhan Yesus, maka semua dunia dipulihkan kembali. Tuhan, kami akan berdoa apa yang Tuhan ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara, terimalah berkat itu dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oleh cinta kasih kami kepada Tuhan Yesus, maka kasih karunia anugerah itu turun atas kami. Maka kami bekerja, Tuhan turut bekerja. Ada keberhasilan ekonomi kami. Lumbung-lumbung kami, toko-toko kami, pekerjaan kami diberkati. Ekonomi kami sempurna, tidak kekurangan satu apapun. Demikian oleh kasih karunia dan anugerah-Mu kami sehat, mendapatkan kingdom protection. Tidak ada virus apapun, tidak ada kuasa apapun, roh-roh jahat apapun yang dapat mengganggu kami atau membuat kami sakit. Tetapi ada dalam nama Tuhan Yesus, selalu Engkau lindungi kami semua. Kami hidup bahagia, kami hidup sukacita, kami hidup damai sejahtera dan keharmonisan dalam rumah tangga kami. Karena kami adalah tubuh
Kristus. Kami adalah satu Tuhan kepalanya. Tuhan yang memimpin kehidupan kami, maka kami menerima berkat yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat itu hari ini sampai engkau dipanggil Tuhan atau Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah dan katakan amin. Selamat hari Minggu, jaga kondisimu, minum vitamin, makan makanan sehat. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.